wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dalam acara pembelajaran jarak jauh kelompok kerja guru Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Sri Feti Aprilian Anjayani. Ibu bekerja pada instansi Sekolah Dasar Negeri Kebon Baru 4, Kota Cirebon. Anak-anak di rumah, walaupun sekarang kita dalam keadaan pandemi COVID-19, alhamdulillah kita semua bisa tetap mengadakan pembelajaran, walaupun pembelajarannya secara daring. Maka dari itu, kalian harus tetap semangat, jaga imunitas tubuh, dan siap untuk belajar. Baiklah anak-anakku di rumah yang Ibu banggakan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kalian terima hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah anak-anak, berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Baiklah anak-anakku yang Ibu banggakan, pada kesempatan pagi ini Ibu akan memberikan pembelajaran materi kelas 4. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah setelah mendengarkan penjelasan guru tentang keberagaman budaya bangsa, peserta didik dapat mengidentifikasi sikap yang harus ditunjukkan untuk menghormati keberagaman budaya bangsa dengan tepat. Kedua, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menyebutkan keberagaman yang ada di Indonesia dengan tepat. Ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, peserta didik mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf dari suatu teks dengan maju. Anak-anak, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yang akan kita berikan adalah untuk mata pelajaran PPKN 3.4. Mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Dan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 3.1, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Nah, sekarang kita lihat pada layar monitor. Di situ ada gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Di bawah pada pita Garuda Pancasila bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Keberagaman budaya dan adat istiadat Indonesia tampak pada suku bangsa, bahasa daerah, agama, rumah adat, pakaian adat, kesenian adat, senjata tradisional, dan makanan khas Indonesia. Nah anak-anak, Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Tapi ada juga alat pemersatu bangsa selain Bhinneka Tunggal Ika. Yuk sekarang kita lihat ya, apa saja sih alat pemersatu bangsa selain Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah dasar negara Indonesia. Yang kedua adalah bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat adalah lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila.
Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang keenam adalah lagu-lagu nasional. Contoh perilaku yang dapat mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah saling menghormati dan tidak membeda-bedakan suku bangsa. Yang kedua, tolong-menolong antara sesama. Dan yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Anak-anak, tanpa adanya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman akan menimbulkan berbagai masalah. Apa saja sih masalahnya? Nah, masalah yang akan dihadapi jika kita tidak bersikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, diantaranya adalah tidak adanya kerjasama antara sesama warga masyarakat, terjadinya permusuhan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Masyarakat akan lebih mementingkan kepentingan suku dan golongan. Dan yang terakhir, masyarakat tidak peduli akan kesedihan dan penderitaan orang lain. Nah, anak-anak, dengan adanya keberagaman yang ada di Indonesia, kita harus saling menghargai dan menghormati. Caranya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat ya, cara menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Yang pertama, menghormati semua pemeluk agama. Yang kedua, senang berhubungan dan bekerja sama dengan semua teman tanpa terkecuali. Yang ketiga, tidak memandang rendah terhadap budaya dan adat istiadat orang lain. Yang keempat, mampu menerima perbedaan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekelompok masyarakat dan sebagainya. Nah, anak-anak, kita harus bisa menerima keberagaman dalam masyarakat. Nah, kita harus bisa bersikap dalam menghadapi keberagaman yang ada agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi keberagaman? Nah, yang pertama, kita bisa merasa bangga memiliki keberagaman suku bangsa dan budaya. Kita juga harus bersyukur menerima perbedaan dari suku bangsa yang berbeda. Bersungguh-sungguh dalam mempelajari adanya perbedaan kebudayaan dengan suku bangsa lain. Dan yang keempat, kita tidak boleh merasa bahwa kebudayaan sendiri itu lebih baik daripada kebudayaan orang lain. Dan kita juga harus menyadari bahwa di dunia ini tidak ada hal yang sama. Demikian juga dalam hal kebudayaan. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat ya, di sini ada keberagaman macam budaya. Tadi di awal Ibu sudah menjelaskan bahwa keberagaman budaya tampak pada bahasa daerah, suku bangsa, agama, makanan khas, senjata tradisional, kain tradisional, dan rumah adat istiadat. Sekarang kita lihat ya, keberagaman budaya yang nampak pada bahasa daerah. Pada Provinsi Aceh memiliki bahasa daerah tersendiri, yaitu Aceh Gayo. Pada Provinsi Sumatera Utara memiliki bahasa daerah, yaitu bahasa Batak. Pada Provinsi Sumatera Barat memiliki bahasa daerahnya adalah bahasa Minangkabau. Dan pada Provinsi Riau memiliki bahasa daerah, yaitu bahasa Melayu. Pada Provinsi Jambi memiliki bahasa daerah, yaitu bahasa Kubu. Pada Provinsi Kalimantan memiliki bahasa daerah, yaitu bahasa Bugis. Pada Provinsi Jawa Barat memiliki bahasa daerah, yaitu bahasa Sunda. Dan pada Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki bahasa daerah tersendiri, yaitu adalah bahasa Jawa. Bahasa yang biasa kita dengar sehari-hari ya, bahasa Jawa dan bahasa Sunda sudah biasa kita dengar di daerah Kota Cirebon.
Nah, anak-anak, sekarang kita lihat di sini ada berbagai macam bentuk rumah adat yang ada di Indonesia. Ternyata Indonesia itu memiliki bermacam-macam rumah adat. Bentuknya sangat unik dan menarik. Bisa kalian lihat pada layar monitor. Pada gambar yang pertama, di situ adalah rumah kasepuhan. Rumah kasepuhan itu berasal dari daerah Jawa Barat. Dan bisa kalian lihat pada gambar yang kedua adalah rumah gadang. Rumah gadang itu berasal dari Sumatera Barat. Bentuknya unik ya rumah gadang. Ya, bisa kalian lihat ya. Untuk gambar yang ketiga, di situ ada rumah joglo. Rumah joglo ini berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya. Dan pada gambar yang keempat, di sini adalah gambar rumah tongkonan. Rumah tongkonan itu berasal dari Sulawesi Selatan. Ya, anak-anak, bisa kalian lihat di sini berbagai macam bentuk rumah adat beserta aksesoris rumah yang terlihat sangat menarik. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa gambar rumah adat yang berasal dari berbagai daerah. Yang pertama, gambar pertama ini adalah contoh rumah adat dari Jakarta. Namanya rumah kebaya. Ya, bisa kalian lihat di sini anak-anak, rumah kebaya berasal dari Jakarta. Ini gambar yang pertama ya. Nah, ini adalah rumah kebaya. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah rumah limas. Rumah limas berasal dari Sumatera Selatan. Nah, untuk gambar yang ketiga ini adalah rumah Hanoi. Rumah Hanoi berasal dari Papua. Nah, unik sekali ya rumah Hanoi bentuknya. Nah, ini adalah rumah adat yang berasal dari Papua. Namanya rumah Hanoi. Ya. Dan untuk gambar yang terakhir ini adalah rumah adat yang berasal dari Kalimantan Barat. Apa? Rumah adat dari Kalimantan Barat namanya rumah apa? Iya. Kalau dilihat dari bentuk rumahnya, ini panjang sekali ya rumahnya. Nah, sesuai dengan bentuknya, rumah adat yang berasal dari Kalimantan Barat itu namanya rumah panjang. Ya, rumahnya sangat unik. Bisa kalian lihat anak-anak di sini ada rumah panjang, rumah Hanoi, rumah limas, rumah kebaya. Bentuknya sangat menarik dan unik. Nah, anak-anak, kita lanjut pada keberagaman yang ada di Indonesia selanjutnya, yaitu kesenian daerah. Anak-anak, bisa kalian lihat pada kesenian daerah di sini ada yang atau tampak pada alat musik, seni pertunjukan, seni musik dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat pada gambar yang pertama. Lihat anak-anak. Gambar yang pertama ini adalah alat musik. Alat musik bernama angklung. Ya, alat musik ini namanya alat musik angklung. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini adalah wayang golek. Nah, alat musik angklung dan wayang golek itu berasal dari mana sih? Ya betul sekali anak-anak. Wayang golek dan alat musik angklung itu berasal dari Jawa Barat. Ya, tidak boleh lupa itu adalah kesenian daerah punya daerah kita sendiri, yaitu Cirebon. Ya, Jawa Barat memiliki alat musik seperti ini bentuknya anak-anak. Ini namanya alat musik angklung dan ini adalah wayang golek. Lanjut kita pada gambar yang ketiga. Di sini kita lihat di situ ada tari serimpi. Tari serimpi adalah tarian khas daerah. Daerah mana tari serimpi? Ayo, harus hafal ya. Iya, pintar. Tari serimpi berasal dari Jawa Tengah. Ya, ada juga di situ alat musiknya. Alat musik yang berasal dari Jawa Tengah. Namanya apa?
Iya, alat musik gamelan. Ya anak-anak, bisa kalian lihat pada layar monitor bahwa tari serimpi dan alat musik gamelan itu berasal dari Jawa Tengah. Sekarang kita lihat pada alat musik dan kesenian daerah lainnya. Kalian bisa lihat pada layar monitor, di situ ada alat musik talempong, ya. Talempong itu yang bentuknya bulat ya. Kalau yang panjangnya namanya saluang, ya. Alat musik talempong dan saluang itu berasal dari Sumatera Barat. Nah, ada juga nih kesenian tarinya dari Sumatera Barat. Namanya tari apa yang berasal dari Sumatera Barat? Iya, pintar ya. Tarian yang berasal dari Sumatera Barat adalah tari piring. Bisa kalian lihat pada layar monitor anak-anak? Di situ penarinya membawa piring. Itu ciri khasnya. Makanya disebut dengan tari piring. Jadi alat musik talempong dan saluang dan tari piring berasal dari Sumatera Barat. Sekarang kita lihat pada gambar yang ketiga. Di situ ada gambar alat musik. Alat musiknya panjang ya, panjang ada bulat di bawahnya. Itu adalah alat musik arbab. Ya, alat musik arbab itu berasal dari Aceh. Nah, selain alat musik arbab juga ada tariknya, kesenian tariknya. Apa sih seni tarinya? Seni tari yang berasal dari Aceh adalah tari saman. Bisa kalian lihat anak-anak, di situ ada tari saman. Tari saman itu sangat kompak sekali dan sangat indah, ya. Nah, selanjutnya kita lihat di situ ada upacara adat. Upacara adat yang dilaksanakan setiap daerah pastinya akan berbeda. Sekarang kita lihat pada gambar yang pertama. Pada gambar yang pertama adalah upacara adat Dahau. Ya, Dahau itu upacara adat yang berasal dari Kalimantan Timur. Nah, bisa kalian lihat di situ ada ciri khas upacara adat Dahau. Sedangkan pada gambar yang kedua di situ ada upacara yang biasa dilaksanakan di daerah Bali. Apa coba? Sudah tidak asing lagi untuk kita ya, upacara adat yang biasa dilaksanakan di daerah Bali. Iya, ngaben, betul sekali. Upacara adat ngaben adalah upacara adat yang biasa dilaksanakan di Bali. Bisa kalian lihat ya, di situ bagaimana upacara ngaben itu diselenggarakan. Itu ada pada gambar nomor 2. Anak-anak, kita lanjut ya. Lihat pada gambar yang ketiga. Di situ ada sekumpulan orang sedang mengumpulkan batu. Nah, sedang apa sih mereka? Kita lihat anak-anak, di sini ternyata mereka sedang melaksanakan upacara adat. Upacara adatnya namanya upacara bakar batu. Nah, sesuai dengan apa yang mereka kumpulkan. Mereka mengumpulkan batu, lalu batu itu dibakar. Nah, upacara pesta bakar batu itu berasal dari Papua, ya. Upacara adat dari Papua itu bernama upacara pesta bakar batu. Selanjutnya kita lihat pada gambar yang keempat, yaitu upacara yang dilaksanakan di Jawa Timur, ya. Upacara adat yang biasa dilaksanakan di Jawa Timur itu bernama upacara kasada. Ya, bisa kalian lihat di situ anak-anak, gambar upacara kasada adalah upacara adat yang berasal dari Jawa Timur. Selanjutnya anak-anak, kita lihat di sini ada makanan tradisional. Wow, seger sekali ya, terlihat sangat lezat. Nah, anak-anak, Indonesia memiliki kaya akan beraneka ragam macam makanan. Nah, kita lihat pada gambar yang pertama. Di situ ada gambar makanan tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Apa sih
Iya, itu namanya tahu gejrot. Tahu gejrot adalah makanan khas dari daerah Jawa Barat. Selanjutnya kita lihat di situ pada gambar yang kedua. Itu namanya makanan Bika Ambon. Sesuai dengan namanya, Bika Ambon itu adalah makanan khas yang berasal dari Ambon. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ketiga pada layar monitor. Gambar yang ketiga pada layar monitor itu adalah makanan khas dari daerah Jambi. Namanya gulai ikan patin. Nah, selanjutnya adalah makanan khas yang berasal dari Sumatera Barat yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Nah, kita lihat ya nak ya, makanan khas dari Sumatera Barat itu banyak dijumpai di kota Cirebon. Banyak dijual di rumah makan Padang, yaitu rendang. Ya, rendang adalah makanan tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Selanjutnya anak-anak, kita lihat di sini ada kain tradisional. Kain tradisional yang dimiliki di tiap-tiap daerah tentunya berbeda-beda. Sekarang kita lihat pada gambar yang pertama. Di situ ada kain batik Indonesia. Kain batik Indonesia berasal dari Jawa dan selanjutnya adalah kain tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu kain Sutra Bugis. Nah, ini pada gambar yang kedua itu adalah contoh gambar kain Sutra Bugis berasal dari Sulawesi Selatan. Ya. Selanjutnya Nana kita lihat pada gambar yang ketiga. Nah, ini ada kain yang berwarna pink. Indah sekali ya, cantik kain tradisionalnya. Kain ini adalah kain songket. Kain songket itu adalah kain tradisional yang berasal dari Kalimantan. Kalimantan apa? Iya, Kalimantan Barat. Pintar ya. Kain songket berasal dari Kalimantan Barat. Dan yang terakhir, di situ ada kain yang berasal dari Kalimantan Selatan. Apa sih namanya? Iya, pintar. Kain sasirangan. Kain sasirangan adalah kain tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, itu anak-anak berbagai macam kain tradisional yang berada di Indonesia. Tentunya masih banyak lagi macamnya ya. Selanjutnya anak-anak kita lihat di sini ada senjata tradisional. Senjata yang dimiliki oleh daerah-daerah yang berada di kawasan Indonesia. Kita lihat pada gambar yang pertama ini, itu adalah contoh gambar senjata tradisional yang berasal dari Riau, yaitu adalah badik. Ya, pada gambar yang pertama itu adalah senjata tradisional badik berasal dari Riau. Nah, pada gambar yang kedua di situ ada kujang. Kujang itu senjata tradisional khas daerah Jawa Barat. Nah, bagaimana dengan gambar yang ketiga, anak-anak? Di situ ada rencong. Rencong itu adalah senjata tradisional khas Aceh, ya. Jadi daerah Aceh itu memiliki senjata tradisional tersendiri, yaitu rencong. Selanjutnya adalah senjata tradisional yang berasal dari Jawa Tengah. Itu adalah keris. Bisa kalian lihat anak-anak, penampakan dari keris adalah senjata tradisional dari khas Jawa Tengah. Sangat indah ya. Senjata tradisional yang terdapat di Indonesia sangatlah banyak. Yang Ibu tampilkan di sini hanyalah beberapa contoh saja. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat di sini Ibu akan memberikan contoh paragraf ya, supaya kalian lebih paham dan mengerti apa sih paragraf dan bagaimana sih paragraf itu. Sekarang kita lihat pada layar monitor, di situ ada contoh paragraf. Pawai budaya.
Nah, di sini ada wacana ya, contoh satu paragraf tentang pawai budaya. Pawai budaya merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun sekali. Diadakannya pawai budaya biasanya sebagai peringatan hari jadi suatu daerah tertentu. Nah, pada bacaan di layar monitor itu yang berjudul pawai budaya itu hanya satu paragraf. Nah, apa sih arti paragraf? Sekarang kita lihat anak-anak. Pada layar monitor bisa kalian lihat di sini apa sih arti paragraf? Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok. Tentunya menjorok ke dalam ya. Oke. Dan atau menggunakan garis bar. Jadi sekali lagi anak-anak, paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke dalam atau menggunakan garis baru. Bisa kalian lihat pada pawai budaya, pada paragraf yang Ibu contohkan di layar monitor ya. Pawai budaya. Pawai budaya merupakan, penulisan pawai budaya pada baris yang pertama itu penulisannya agak menjorok ke dalam. Nah, itulah yang disebut dengan paragraf. Ya, kita lanjut anak-anak, bahwa setiap paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kalimat itu sendiri adalah merupakan satuan bahasa yang berupa kata atau rangkaian kata yang berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Setiap teks memiliki kalimat yang mengandung gagasan utama dan atau juga gagasan pendukung. Jadi kalian paham ya nak ya, bahwa setiap teks itu memiliki kalimat. Tentunya kalimat itu mengandung satu gagasan utama dan gagasan pendukung. Gagasan utama itu sama dengan gagasan pokok. Apa sih artinya gagasan utama itu? Nah, bisa kalian lihat pada layar monitor. Gagasan utama atau gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok itu dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok itu sendiri. Nah, anak-anak, gagasan pendukung itu disebut juga sebagai gagasan penjelas. Gagasan pendukung itu mempunyai fungsi, diantaranya adalah menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung itu umumnya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Nah, anak-anak bisa kalian lihat di sini. Gagasan utama dapat ditemukan pada kalimat utama. Ya, letak kalimat utama dalam paragraf menentukan jenis paragraf yang digunakan. Nah, anak-anak, paragraf itu ada bermacam jenisnya, berbagai macam ya. Ada berapa macam sih paragraf itu jenisnya? Ada 3 macam. Paragraf apa saja? Paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Apa sih paragraf deduktif itu? Bisa kalian lihat pada layar monitor anak-anak. Kalau paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Itu disebut paragraf deduktif. Sedangkan paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Awas jangan sampai lupa ya Naya. Kalau paragraf deduktif itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif itu kalimat utamanya terletak di akhir paragraf.
Nah, bagaimana dengan paragraf campuran? Bisa kalian lihat anak-anak, kalau paragraf campuran itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Ya, gabungan antara paragraf deduktif dan induktif itu adalah paragraf campuran. Jadi sekali lagi, paragraf campuran itu adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara menentukan gagasan utama dalam sebuah artikel? Ada dua cara ya. Yang pertama, kita temukan terlebih dahulu gagasan pokok atau ide utamanya di tiap-tiap paragraf. Lalu kita rangkum menjadi satu. Setelah itu kita barulah ambil sebuah kesimpulan. Itu cara yang pertama. Sedangkan cara yang kedua yaitu kita membaca dulu. Kita membaca dan pahami semua paragraf yang ada dengan cermat. Lalu setelah itu barulah kita ambil kesimpulan. Nah, anak-anak, materi pembelajaran untuk mata pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia sudah Ibu berikan pada kalian hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan soal latihan, ya. Perhatikan pada layar monitor anak-anak. Di situ ada 5 soal latihan. Yang pertama, ya siap-siap ya alat tulisnya. Semboyan bangsa Indonesia adalah apa ya? Semboyan bangsa Indonesia. Pintar. Semboyan bangsa Indonesia adalah apa? Bhinneka Tunggal Ika. Coba siapa yang tahu apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, sekarang kita lanjut pada nomor 2. Keberagaman budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia tampak pada apa? Ayo, tadi Ibu sudah bahas di awal pembelajaran ini. Ya, keragaman budaya dan adat istiadat Indonesia tampak pada bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, makanan tradisional, senjata tradisional, agama, dan suku bangsa. Ya, tuh, bentar ya. Sekarang nomor 3, anak-anak, perhatikan pada layar monitor. Provinsi Sumatera Utara memiliki satu bahasa daerah, bahasa yang menjadi ciri khas dari Sumatera Utara. Bahasa apakah itu? Iya, bahasa Batak. Bahasa Batak adalah bahasa daerah yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara. Sekarang kita lanjut pada nomor 4. Kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam. Awas, tadi Ibu sudah bahas, baru saja Ibu bahas ya. Kalau sekumpulan kalimat yang mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya itu sedikit menjorok ke dalam itu disebut apa? Disebut dengan paragraf. Betul sekali. Dan nomor yang terakhir, perhatikan, ini adalah jenis-jenis paragraf. Tadi Ibu sudah jelaskan macam-macam paragraf, ada 3 macam. Sekarang kita lihat nomor 5. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Pintar ya? Coba siapa yang betul semua? Wah, hebat. Kalian sudah bisa menjawab soal latihan yang Ibu berikan dengan baik. Anak-anak, kita lanjut pada materi selanjutnya ya, pada pembahasan selanjutnya yaitu kesimpulan. Perhatikan anak-anak, kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Kalian bisa perhatikan layar monitor ya. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman. Indonesia terdiri atas ribuan pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, bahasa, agama,
serta budaya daerah yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada tidak boleh menimbulkan perpecahan. Justru dalam perbedaan itu akan terciptanya kerukunan jika kita bisa menyikapinya dengan tepat. Paragraf yaitu kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke dalam atau menggunakan garis baris. Gagasan utama sama dengan gagasan pokok, yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Dan yang terakhir, jenis-jenis paragraf ada 3 macam. Yang pertama adalah paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Nah anak-anak, itulah materi pembelajaran yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa menerima pembelajaran Ibu dengan baik dan ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa anak-anak, teruslah belajar dan protokol kesehatan, jaga imunitas tubuh. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu. Kita bisa mengadakan pembelajaran secara normal, tatap muka kembali. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu sudahi saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.